Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yuma Jonsa dari 10.3 akan bercerita tentang kisah dakwah Nabi yang berjudul Dakwah Nabi secara terang-terangan di Mekah. Menyinggung peristiwa di Bukit Sofa, ini bukanlah dakwah Nabi pertama kali, melainkan dakwah secara terang-terangan yang pertama kalinya. Seperti yang kita tahu, setelah mendapat wahyu dari Gua Hiro, Nabi Muhammad pun langsung mendakwahkannya kepada kerabat-kerabat terdekat secara sembunyi-sembunyi. Pemimpin-pemimpin Quraisy pun sudah mendengar desas-desus tentang ajaran baru. Namun mereka tidak terlalu menghiraukannya karena belum ada pergerakan secara aktif hingga Nabi Muhammad mengumpulkan mereka. Peristiwa Bukit Safa ini terjadi dilatar belakangi oleh firman Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang menyuruh Rasul untuk berdakwah secara terang-terangan. Rasulullah pun mengunjungi rumah-rumah kerabatnya dan meminta mereka untuk berkumpul di Bukit Safa. Kabar ini sampai di telinga beberapa orang termasuk pamannya Abu Lahab. Mereka pun penasaran tentang apa yang akan disampaikan Rasul. Rasul pun berdiri di atas Bukit Safa dan berseru lantang, "Ya Sobah." Nah, mereka pun mendekat kepada Rasul. Semua orang tahu pada saat itu, Ya Sobah adalah seruan untuk peristiwa-peristiwa besar seperti perang ataupun kejadian-kejadian penting. Rasulullah pun lanjut dan bertanya, apakah mereka akan percaya kalau seandainya Rasul memberitahu mereka ada sebuah gerombolan pasukan kuda yang akan menyerang mereka. Nah, mendengar pertanyaan tersebut, orang-orang yang berkumpul pun menjawab mereka akan percaya karena mereka tahu bahwa Nabi Muhammad ini adalah pribadi yang jujur. Nah, dengan hal itu Nabi Muhammad pun semakin mantap dan mulai menyebarkan ajaran Islam. Nabi Muhammad meminta mereka untuk menyelamatkan diri dari siksa Allah, siksa api neraka. Karena beliau tidak dapat membantu mereka dalam menghindarinya. Nah, beliau juga menyerukan kepada kabilah-kabilah khusus, kemudian kepada paman dan wiwinya. Nah, namun respon yang didapat tidak sesuai harapan. Kaum Quraisy justru mencemooh, mendustakan, dan mengejek Nabi. Pamannya sendiri, Abu Thalib, bahkan ikut mengejek Nabi bersama istrinya. Setelah kejadian tersebut di Mekah itu menjadi topik pembicaraan yang hangat. Rasulullah pun tidak berhenti di situ saja. Beliau terus gencar berdakwah secara terang-terangan. Dikatakan beliau pernah mendirikan sholat secara terbuka di depan Ka'bah di siang hari. Nah, dengan itu lambat laun orang-orang pun mulai memeluk Islam. Namun terdapat perpecahan di antara mereka seperti perbedaan pendapat di dalam keluarga dan juga tekanan dari kaum Quraisy. Kaum Quraisy sendiri sangat tidak suka kepada Nabi Muhammad karena telah mengganggu ajaran-ajaran dari leluhurnya. Mereka pun mulai mengganggu proses dakwahnya, menghalanginya hingga mengganggu proses dakwah Rasul. Nah, setelah mengenang peristiwa dakwah tersebut, kita seharusnya bersyukur karena kita mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam berkat Rasul yang memberanikan diri untuk berdakwah secara terang-terangan di Bukit Safa. Oleh karena itu kita sebaiknya meneladani
sifat-sifat Rasul dan mempelajari kisah-kisahnya.